Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bergerak dalam bidang konstruksi. Yang pertama adalah PTPP, yang kedua adalah WSKT, yang ketiga adalah WG, yang keempat adalah Wika, dan yang terakhir adalah ADI. Tapi sebelumnya di dalam video ini hanya bersifat informasi, tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual sebuah saham. Oke, langsung saja kita analisa yang pertama. PTPP kemarin ditutup terkoreksi 1% di harga 990. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary 2 mingguan ini ada akumulasi dan distribusi hampir sama. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal PTPP ini saya rasa menarik ya teman-teman. Kalau dilihat dari volume, sebenarnya volumenya masih biasa-biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengerucut, berada di atas 0 tapi masih terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual, jadi harusnya ada pembelian. Lalu gimana untuk PTPP? Untuk PTPP saya rasa dia berada di support ya teman-teman. Kalau dilihat dia sudah berada di harga 990 dan ini merupakan resisten dan support dari PTPP. Kalau teman-teman ingin memiliki saham PTPP maka inilah saatnya. Jadi risk rewardnya ini menarik karena dia berada di support. Bisa saja nanti dia akan ditarik naik dulu kurang lebih sekitar 4%-an. Tapi kalau dia ditarik turun dulu maka cut loss saja kurang lebih sekitar 3%-an atau sesuai dengan trading plan teman-teman. Oke, lanjut ke saham yang kedua yaitu adalah WSKT. WSKT kemarin ditutup terkoreksi 0,91% di harga 540. Kalau dilihat dari transaksi asing WSKT ada net sell. Kalau dilihat broker summary WSKT ada distribusi oleh BK. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal WSKT ini masih belum menarik ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun ini masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual, jadi waktunya ada pembelian. Lalu gimana untuk WSKT? WSKT saya rasa saya lebih memilih wait and see aja dulu teman-teman, karena kalau dilihat di sini itu nanggung ya teman-teman, jadi harganya nanggung dari support itu sekitar 4% dan resisten sekitar 5%, jadi kurang lebih 1:1. Ini tidak menarik kalau menurut saya untuk WSKT. Jadi WSKT saya lebih memilih wait and see aja dulu, tunggu di support di harga kurang lebih 515 dan atau saat dia break resisten di harga 570. Seperti itu untuk WSKT, saya lebih memilih wait and see aja dulu. Kita lanjut ke saham yang ketiga yaitu adalah WG. WG kemarin ditutup 0,00% di harga 186. Kalau dilihat dari transaksi asing WG ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary 2 mingguan ini WG ada akumulasi oleh aset. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal kalau saya lihat WG ini menarik ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun ini masih bagus. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke atas, baca di atas 0 juga masih terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya masih rata-rata antara beli dan jual. Lalu gimana untuk analisa saya? Ya, untuk WG meskipun ini volumenya bagus, tapi kalau teknikalnya ini saya rasa masih kurang menarik ya teman-teman. Kalau dilihat di sini dia sudah hampir berada di resisten, tapi dia masih belum berhasil menembus resisten. Kalau supportnya ini berada di harga 180 dan resisten berada di harga 190. Jika teman-teman ingin spek buy, saya rasa tunggu saja dulu di harga support 180 atau saat dia break resisten lebih dari 190. Seperti itu untuk WG, saya rasa nanti dia akan konsolidasi dulu seperti ini. Jadi saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk WG. Seperti itu. Lanjut ke saham yang keempat yaitu adalah Wika. Wika kemarin ditutup terkoreksi 1,44% di harga 1025. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary Wika ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal Wika ini sebenarnya menarik ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun sebenarnya masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengerucut, baca di atas 0 juga masih terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual, jadi waktunya ada pembelian. Lalu gimana untuk Wika? Untuk Wika saya rasa ini menarik karena dia sudah berada di atas support di harga 1020.
Jika teman-teman ingin memiliki saham Wika, maka sebaiknya beli di support di harga kurang lebih 1020 ya teman-teman. Tapi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Nanti kurang lebih risk rewardnya itu sekitar 5%-an untuk mencapai resisten di harga 1070. Jadi nanti jika Wika memang berhasil bertahan di atas support, maka harusnya dia berkonsolidasi dulu seperti ini, dan teman-teman bisa TP di harga 1070 seperti itu untuk Wika. Jadi menarik untuk Wika untuk dibeli di support. Cut loss saja nanti jika turun di bawah support sekitar kurang lebih sekitar 3% atau sesuai dengan trading plan teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah ADI. ADI kemarin ditutup terkoreksi 1,27% di harga 775. Kalau dilihat dari transaksi asing, ADI ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary 2 mingguan ini, ADI ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal ADI ini menarik ya teman-teman. Kalau dilihat dia ini sudah berada di support. Kalau dilihat dari volumenya pun sebenarnya masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengerucut, baca di Bano juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stochastic RSI ini sebenarnya mau jenuh jual, jadi waktunya ada pembelian. Lalu gimana untuk ADI? Untuk ADI ini menarik teman-teman karena dia juga sudah berada di support. Saya rasa supportnya ini ada di harga 775. Jadi jika teman-teman ingin memiliki saham ADI, sekaranglah saatnya karena berada di support yaitu 775. Risk rewardnya pun juga menarik, jadi sekitar 5%, cut loss sekitar 3%-an di bawah support, atau menunggu di MA50 ya teman-teman, itu juga bisa. MA50 nya pas sekitar 3%-an. Jadi sesuaikan saja dengan trading plan teman-teman. Jika memang ADI dikasih naik, maka harusnya dia konsolidasi dulu di sini. Jika besok ADI turun, maka harusnya ada pantulan di sekitar MA50. Seperti itu untuk ADI, tapi diselamatkan dulu, ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja, jadi sesuaikan dengan trading plan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.